Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang sejarah manusia, muncul sebuah pertanyaan klasik yang sering diungkapkan oleh banyak orang. Mengapa para nabi dan rasul hanya diutus di wilayah Timur Tengah? Apakah Allah hanya memilih bangsa Arab, Israel, atau Mesir untuk menerima risalah kenabian? Dan mengapa wilayah seperti India, Cina, Amerika, atau Australia tampak diabaikan dalam pengutusan para utusan Tuhan? Pertanyaan ini tidak hanya muncul di kalangan pemeluk agama-agama samawi, namun juga menjadi refleksi penting bagi para pemikir dan cendekiawan lintas agama dan budaya. Pada dasarnya pertanyaan ini muncul dari kesan bahwa wahyu dan kenabian bersifat eksklusif, hanya diturunkan kepada masyarakat tertentu di kawasan tertentu. Hal ini tentu memunculkan rasa keingintahuan dan bahkan kekhawatiran apakah umat manusia di kawasan lain tidak menjadi bagian dari rahmat dan petunjuk Allah. Agar kita tidak terjebak dalam kesalahpahaman ini, sangat penting untuk memahami prinsip kenabian dalam Islam sebagai agama yang membawa pesan universal bagi seluruh umat manusia. Ini adalah sebuah pertanyaan menarik dan klasik. Sudah banyak para ulama dan sarjana muslim yang berupaya menjawabnya. Pada video kali ini, saya mencoba mengambil sejumlah tanggapan para ulama dan sarjana muslim yang diberikan atas pertanyaan ini. Sahabat surga, Firdaus. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dalam Al-Quran, Allah secara tegas menyebutkan bahwa pengutusan Nabi bukanlah sesuatu yang terbatas pada satu bangsa atau satu kawasan. Firman-Nya dalam Al-Quran Surah Fathir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun, melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ayat ini menegaskan bahwa pada setiap bangsa, di sepanjang masa, Allah telah mengutus seorang pemberi peringatan, seorang utusan yang mengajak manusia kembali kepada fitrah dan jalan kebenaran. Lebih jauh, dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Dari kedua ayat ini, jelas bahwa prinsip kenabian dalam Islam bersifat universal. Allah tidak membatasi pengutusan rasul hanya kepada bangsa tertentu. Setiap umat, dimanapun mereka berada, pernah mendapatkan utusan yang membimbing mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun timbul pertanyaan lanjutan, mengapa sejarah hanya mencatat para nabi di kawasan Timur Tengah? Disinilah kita perlu memahami konsep rahmat dan keadilan. Allah Al-Quran menegaskan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam dakwah dan pengutusan Nabi pun Allah menyesuaikan dengan kapasitas, kondisi sosial, serta kesiapan umat manusia di setiap daerah dan zamannya. Manusia akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan apa yang telah sampai kepada mereka. Jika ada seseorang di sebuah kawasan terpencil yang tidak pernah mendengar dakwah atau risalah seorang nabi, maka ia tidak akan diadili, sama seperti orang yang telah mendapatkan wahyu. Secara jelas, hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak menuntut di luar kemampuan dan pengetahuan seseorang. Allah menilai setiap hambanya sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan apa yang telah mereka usahakan dalam mencari kebenaran. Untuk memahami hal ini lebih jauh, bayangkan ilustrasi berikut. Seorang manusia yang lahir dan tumbuh di sebuah pulau terpencil, jauh dari peradaban, tanpa kitab suci, tanpa nabi, tanpa komunitas agama.
Namun setiap malam ia memandang ke langit, merenungi keindahan dan keteraturan alam semesta, lalu berkata dalam hatinya, "Pasti ada Tuhan yang menciptakan semua ini. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, aku ingin mengenalmu dan menyembahmu." Dalam pandangan manusia yang terbatas, mungkin seseorang seperti ini dianggap tidak beragama. Namun, dalam pandangan Allah, ketulusan pencarian seperti ini sangatlah berharga. Allah tidak akan menolak hamba yang dengan fitrah dan akalnya berusaha mencari kebenaran, meskipun tanpa bimbingan formal agama atau risalah kenabian. Disinilah letak rahmat dan toleransi Allah. Allah tidak sekedar menilai formalitas keagamaan, melainkan keikhlasan dan kesungguhan, pencarian kebenaran dari setiap individu. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki fitrah, kecenderungan alami untuk mencari Tuhan. Siapapun yang mengikuti fitrah ini dengan ketulusan, Allah akan memandang usahanya dengan penuh rahmat dan keadilan. Ini adalah inti dari konsep keadilan dan rahmat Allah yang melampaui batas geografi dan etnisitas. Lebih dari itu, tujuan hidup manusia di dunia bukanlah keseragaman mutlak. Dalam agama atau budaya, dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 48, Allah berfirman, "Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah sengaja menciptakan manusia dalam keberagaman bangsa, bahasa, budaya, dan bahkan jalan spiritual mereka. Keragaman ini adalah bagian dari skenario ilahi, ujian bagi manusia untuk menemukan kebenaran. Di tengah perbedaan, dunia bukanlah tempat keseragaman total, melainkan medan ujian, tempat manusia diuji dengan pilihan-pilihan hidupnya. Tidak semua manusia menerima dakwah secara langsung. Tidak semua orang lahir di negeri Islam. Namun setiap manusia memiliki potensi untuk mencari dan mendekati kebenaran sesuai kapasitas dan jalan hidup yang Allah gariskan untuk mereka. Ini adalah wujud nyata dari kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dunia ini. Dengan demikian, pertanyaan mengapa Nabi banyak diutus di Timur Tengah sebenarnya tidak berarti bahwa Allah mengabaikan bangsa lain. Justru sebaliknya, Allah mengutus para nabi dan pemberi peringatan kepada semua bangsa. Hanya saja tidak semua nama mereka tercatat dalam sejarah atau diabadikan dalam kitab-kitab suci. Prinsip keadilan Allah menjamin bahwa setiap bangsa mendapatkan bimbingan ilahi sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan kesiapan mereka. Pemahaman dasar ini menjadi fondasi penting. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang alasan strategis di balik pengutusan banyak nabi di kawasan Timur Tengah, dalam bagian berikutnya, kita akan mengkaji dari sisi geografis, sosial budaya, dan sejarah. Mengapa kawasan tersebut dipilih sebagai pusat penyebaran pesan kenabian jika kita telaah dari sudut pandang historis geografis, sosial, dan budaya? Maka, alasan mengapa banyak nabi diutus di kawasan Timur Tengah menjadi lebih dapat dipahami. Hal ini bukan semata-mata karena wilayah tersebut lebih istimewa di hadapan Allah, namun lebih karena wilayah ini memang memiliki posisi strategis dalam penyebaran ajaran kenabian. Islam sebagai agama universal diturunkan di tempat yang memungkinkan penyebaran pesan kebenaran secara lebih luas dan cepat ke berbagai penjuru dunia. Posisi geografis Timur Tengah. Secara geografis, Timur Tengah menempati posisi yang sangat strategis dalam sejarah peradaban manusia. Kawasan ini adalah titik temu antara tiga benua besar dunia kuno, Asia, Afrika, dan Eropa. Wilayah seperti semenanjung Arabia, Mesir, Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, serta kawasan Mesopotamia, Irak, menjadi jalur utama perdagangan dan perjalanan manusia. Sejak zaman dahulu kala, para pedagang, pelancong, dan utusan dari berbagai bangsa melintasi wilayah ini secara terus-menerus. Dengan posisi geografis yang seperti ini, setiap ajaran atau pesan kebenaran yang diturunkan di kawasan Timur Tengah memiliki peluang besar untuk menyebar secara alami melalui jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa. Jika Allah mengutus nabi di kawasan yang sangat terisolasi,
seperti Kutub Utara, Gurun Australia, atau hutan Amazon. Tentu penyebaran pesan wahyu menjadi lebih sulit dan terhambat. Maka dari itu, pemilihan wilayah strategis adalah bagian dari kebijaksanaan Allah agar petunjuknya dapat mencapai umat manusia yang lebih luas. Kondisi sosial masyarakat Arab, faktor sosial dan budaya masyarakat Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, juga menjadi salah satu alasan penting. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memiliki beberapa ciri khas yang sangat mendukung penyebaran ajaran baru. Semangat beragama yang tinggi. Meski hidup dalam masa jahiliyah, masyarakat Arab memiliki kesadaran spiritual yang cukup kuat. Mereka menyadari adanya Tuhan. Meski tercampur dengan praktik syirik seperti penyembahan berhala, jiwa religius ini membuat mereka lebih mudah tersentuh oleh seruan tauhid. Bahasa seragam. Bahasa Arab menjadi bahasa utama masyarakat di Jazirah Arab. Berbeda dengan kawasan lain yang memiliki keberagaman bahasa dalam satu wilayah. Bahasa yang seragam ini mempermudah penyebaran pesan-pesan, dakwah budaya homogen. Masyarakat Arab memiliki struktur sosial yang lebih homogen, berbasis kabilah, dan adat istiadat yang relatif serupa di seluruh wilayah. Ini memungkinkan pesan dakwah tersampaikan secara lebih merata. Keterbukaan terhadap ide baru. Walaupun keras kepala dalam mempertahankan tradisi, masyarakat Arab pada dasarnya adalah masyarakat yang dinamis dan terbuka terhadap ide-ide baru yang masuk melalui jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa. Semua kondisi ini menjadi alasan logis mengapa banyak nabi, terutama nabi terakhir, diutus di kawasan ini. Wilayah dengan masyarakat seperti ini memiliki potensi besar dalam menerima, menjaga, dan menyebarkan ajaran wahyu. Jejak nabi-nabi sebelumnya, keberadaan nabi-nabi sebelumnya di kawasan yang sama juga menjadi faktor penting. Daerah Syam, Mesir, dan Palestina adalah tempat lahir dan beraktivitas banyak nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki jejak sejarah kenabian yang kuat. Jejak sejarah ini menjadikan masyarakat di wilayah tersebut lebih akrab dengan konsep kenabian, risalah, dan ajaran tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat di kawasan sekitar pun tidak asing dengan gagasan bahwa Allah mengutus Nabi kepada manusia. Keberlanjutan ajaran ini mempermudah penerimaan. Wahyu terakhir dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 disebutkan bahwa banyak nabi diutus di negeri-negeri terdahulu. Allah mengirimkan utusan dari kalangan mereka sendiri untuk berbicara dalam bahasa mereka agar lebih mudah dipahami. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Bahasa Arab dan penyebaran pesan. Bahasa Arab memiliki peranan penting dalam penyebaran ajaran Islam. Bahasa ini dipilih sebagai bahasa Al-Quran, bukan karena bangsa Arab lebih mulia dari bangsa lain, melainkan karena bahasa Arab memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Di antaranya, kaya kosakata. Bahasa Arab dikenal sangat kaya, dengan sinonim dan variasi makna. Ini membuat konsep-konsep ketauhidan dan hukum syariat dapat disampaikan dengan akurat dan mendalam. Struktur bahasa yang logis dan sistematis. Bahasa Arab klasik memiliki tata bahasa, nahwu, dan saraf yang sistematis, memudahkan pembelajaran dan pelestarian teks wahyu. Secara otentik, bahasa puisi dan retorika. Masyarakat Arab sejak dahulu terkenal sebagai masyarakat yang mengagumi puisi, syair, dan retorika. Al-Quran hadir sebagai mukjizat dalam bentuk bahasa yang menaklukkan kehebatan para penyair dan orator Arab. Dengan demikian, penggunaan bahasa Arab sebagai medium penyebaran wahyu terakhir memungkinkan pesan Islam tersampaikan dengan jelas, efektif, dan mampu dipertahankan keasliannya sepanjang masa. Ilustrasi strategi kolam dan riak air. Kita bisa memahami kebijakan Allah dalam mengutus banyak nabi di Timur Tengah. Dengan ilustrasi sederhana, bayangkan sebuah kolam yang airnya ingin diwarnai. Ada dua cara untuk mewarnai air di seluruh kolam: menaburkan pewarna secara merata di seluruh kolam, atau cukup menuangkan pewarna di satu titik strategis. Dengan keyakinan bahwa riak air akan membawa warna itu ke seluruh penjuru kolam, Allah memilih cara kedua dengan mengutus nabi
di satu titik strategis di muka bumi. Allah menginginkan agar ajaran wahyu tersebut dapat menyebar secara alami melalui proses interaksi manusia, perdagangan, peperangan, dan dakwah. Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah, sebuah pusat kabilah Arab, jalur perdagangan, dan pusat ziarah keagamaan. Dari sinilah riak dakwah Islam menyebar ke seluruh dunia, menjangkau Afrika, Asia, bahkan Eropa. Ini menunjukkan bahwa Allah bukan hanya mengutamakan bangsa Arab, melainkan memilih pusat strategis yang memiliki potensi penyebaran pesan paling efektif. Kebijaksanaan Allah dalam memilih titik pusat dakwah adalah bagian dari strategi ilahi yang sangat rasional. Bukan karena Arab istimewa. Penting untuk dipahami bahwa pemilihan kawasan Timur Tengah bukan karena bangsa Arab memiliki keistimewaan. Di hadapan Allah, Islam menegaskan prinsip kesetaraan seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Jelas bahwa keistimewaan manusia di hadapan Allah bukan ditentukan oleh ras, suku, atau bangsa, melainkan oleh tingkat ketakwaan dan pengabdian kepadanya. Allah tidak pernah mengistimewakan bangsa Arab di atas bangsa lain. Pemilihan kawasan Timur Tengah adalah soal strategi penyebaran dakwah, bukan favoritisme. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan umatnya bahwa bangsa Arab tidak lebih utama dari bangsa non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Sabda beliau, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, dan tidak ada kelebihan bagi non-Arab atas orang Arab, kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, penempatan para nabi di kawasan Timur Tengah adalah bagian dari kebijaksanaan Allah dalam mengatur jalannya dakwah. Ini adalah strategi efektif agar cahaya kebenaran bisa menyebar luas dari pusat dunia lama, bukan bentuk diskriminasi ilahi terhadap bangsa-bangsa lain. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana rahmat dan keadilan Allah tetap berlaku untuk seluruh bangsa di muka bumi, termasuk mereka yang tidak dijangkau oleh dakwah langsung dari para nabi. Dalam pembahasan bagian terakhir ini, kita akan mengupas bagaimana rahmat dan keadilan Allah tetap meliputi seluruh umat manusia, termasuk bangsa-bangsa yang tidak secara langsung menerima dakwah Nabi dari kawasan Timur Tengah. Hal ini sangat penting dipahami agar tidak timbul kesalahpahaman bahwa hanya bangsa Arab, Israel, atau Mesir saja yang mendapatkan perhatian Allah. Islam sebagai agama universal menegaskan bahwa rahmat Allah tidak dibatasi oleh faktor geografis, ras, atau kebangsaan. Konsep ahlul fatrah dan umat non-terdakwahi dalam kajian ilmu akidah Islam dikenal istilah ahlul fatrah, yaitu kelompok manusia yang hidup di masa kekosongan dakwah kenabian atau di daerah yang tidak terjangkau dakwah para nabi. Mereka hidup tanpa mendapatkan ajaran agama samawi yang jelas, baik karena faktor waktu, hidup di masa antara dua nabi, maupun faktor tempat tinggal di wilayah yang tidak pernah tersentuh ajaran para nabi. Bagi kelompok ini, para ulama menjelaskan bahwa mereka tidak otomatis dihukum di akhirat. Allah tetap menilai mereka dengan standar keadilannya yang sempurna. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ahlul fatrah akan diuji kelak di hari kiamat sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Jika mereka menerima kebenaran ketika diperlihatkan kepada mereka, maka mereka selamat. Jika menolak, mereka dihukum. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menzalimi siapapun. Lebih jauh, Allah menilai manusia bukan sekedar dari label keagamaan formal. Allah menilai ketulusan, usaha pencarian, dan kesungguhan hati dalam mencari kebenaran. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra, ayat 15, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Artinya, seseorang tidak akan dihukum atas sesuatu yang belum pernah dijelaskan kepadanya. Oleh karena itu,
bangsa-bangsa yang tidak pernah mendapatkan dakwah Islam secara langsung tetap berada dalam ruang rahmat dan keadilan Allah. Mereka akan diadili berdasarkan ketulusan fitrah dan usaha pencarian mereka, bukan karena mereka lahir di wilayah non-Timur Tengah atau di luar jangkauan. Dakwah para nabi, peran, akal fitrah, dan usaha pencarian kebenaran. Islam adalah agama fitrah. Allah menciptakan setiap manusia dengan kecenderungan alami untuk mencari kebenaran dan menyembah Tuhan yang Maha Esa. Firman Allah dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 30, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah. Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dengan fitrah ini, setiap manusia, dimanapun ia berada, memiliki potensi untuk mengenal Tuhannya." Jika seseorang lahir di pelosok dunia tanpa menerima dakwah formal, namun ia tetap berusaha mencari dan mendekati kebenaran dengan ketulusan, maka ia termasuk dalam golongan yang dirahmati Allah. Allah tidak menilai sekedar label agama, melainkan kejujuran hati dalam pencarian kebenaran. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, maka aku akan datang kepadanya berlari." Ini adalah gambaran bagaimana Allah begitu menghargai setiap usaha pencarian kebenaran dari hamba-hambanya, sekecil apapun usaha itu. Dengan demikian, bangsa-bangsa di luar Timur Tengah tetap mendapat ruang rahmat dan keadilan Allah melalui fitrah mereka. Islam tidak membatasi nilai manusia berdasarkan bangsa, melainkan berdasarkan usaha dan ketulusan pencarian mereka terhadap kebenaran. Risalah terakhir Nabi Muhammad SAW, risalah kenabian mencapai puncaknya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 40 Allah berfirman, "Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Khatamun Nabiyyin," sebagai nabi terakhir. Risalah Nabi Muhammad SAW tidak terbatas untuk bangsa Arab, melainkan ditujukan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 107, Allah menyebutkan, "Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Namun, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi baru yang diutus. Tugas menyebarkan ajaran Islam dilanjutkan oleh umatnya, para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Inilah mengapa setelah kerasulan Muhammad SAW, penyebaran Islam tidak berhenti di kawasan Arab, melainkan menjalar ke Asia, Afrika, Eropa, dan seluruh penjuru dunia. Peran para mujahid dan pendakwah setelah kenabian, seiring berjalannya waktu, Islam tidak hanya tersebar melalui dakwah formal, tetapi juga melalui perdagangan, interaksi sosial, dan perjuangan para ulama serta mujahid. Para sahabat Rasulullah SAW memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai belahan dunia. Islam masuk ke Mesir dan Afrika Utara melalui dakwah sahabat-sahabat Rasulullah seperti Ammar bin As. Islam menyebar ke Persia dan India melalui perjuangan para panglima muslim seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Islam berkembang di Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Di Eropa, Islam pernah berjaya. Di Andalusia, Spanyol, selama berabad-abad, tidak ada nabi baru setelah Muhammad SAW. Tetapi penyebaran dakwah tetap berjalan hingga hari ini. Para ulama pendakwah dan para pencari kebenaran terus mengemban amanah ini, meneruskan cahaya risalah kepada generasi demi generasi. Kasih sayang Allah yang meliputi segala bangsa. Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan hanya Tuhan bangsa Arab atau umat Islam. Al-Quran Surah Al-Fatihah menyebutnya sebagai Rabb al-Alamin, Tuhan seluruh alam. Kasih sayang dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah tidak membatasi rahmatnya hanya kepada mereka yang lahir di Jazirah Arab atau yang secara formal memeluk Islam. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 156, Allah berfirman, "Rahmatku meliputi segala sesuatu." Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk dimanapun ia berada, dalam bentuk apapun, berada dalam lingkup kasih sayang Allah, termasuk di dalamnya
manusia-manusia dari bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal Nabi. Secara langsung, Allah memandang seluruh manusia dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Setiap amal baik, setiap usaha pencarian kebenaran, dan setiap langkah menuju Tuhan tidak akan diabaikannya. Allah adalah Maha Adil dan Maha Pengasih yang memperhitungkan setiap usaha hambanya. Dari keseluruhan pembahasan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengutusan nabi-nabi di kawasan Timur Tengah adalah bagian dari strategi Allah untuk memaksimalkan penyebaran risalahnya, bukan bentuk favoritisme kepada satu bangsa tertentu. Allah memilih kawasan strategis sebagai pusat dakwah, namun pesannya bersifat universal. Para nabi diutus ke seluruh umat manusia di sepanjang zaman. Jika sebagian besar tercatat di wilayah Timur Tengah, itu karena pertimbangan strategis geografis, sosial, dan budaya. Allah tidak membatasi wahyu hanya kepada bangsa tertentu. Semua bangsa di semua masa telah mendapatkan bimbingan ilahi, meski tidak selalu tercatat dalam sejarah manusia. Kasih sayang dan rahmat Allah meliputi seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Tidak ada satu bangsa pun yang diabaikan oleh Allah. Mereka yang hidup di tempat terpencil, yang tidak mengenal risalah formal Islam, tetap dalam perhatian dan rahmat-Nya. Allah menilai manusia bukan dari formalitas agama, tetapi dari ketulusan hati, usaha pencarian kebenaran, dan amal kebajikan. Risalah terakhir Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi bangsa Arab. Setelah kenabian berakhir, tugas penyebaran agama ini dilanjutkan oleh umatnya, menjangkau bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak tersentuh dakwah Nabi. Secara langsung, pada akhirnya Allah lah yang Maha mengetahui segala rahasia dan hikmah di balik semua keputusannya. Dialah yang Maha bijaksana, Maha penyayang, dan Maha adil dalam memperlakukan seluruh makhluknya. Wallahu a'lam. Bila ada kekeliruan atau tambahan sumber, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita luruskan bersama. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar tidak tertinggal video bermanfaat selanjutnya. Dukungan Anda semua adalah energi dakwah kami. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.